Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Tia Ahmad dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Rada Ulansari dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizka Leandra dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran atau konsep dalam satu kegiatan pembelajaran agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan utuh. Pendekatan ini menekankan berkaitan antar kompetensi, tema, atau topik sehingga siswa mampu melihat hubungan antara berbagai pengetahuan dan kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran terpadu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan tahapan sistematis agar integrasi antar mata pelajaran berjalan efektif dan tujuan pelajaran tercapai. Berikut langkah-langkahnya. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru memulai dengan mengidentifikasikan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar dari beberapa mata pembelajaran yang akan diintegrasikan. Analisis dilakukan untuk menemukan kompetensi yang memiliki keterkaitan tema, proses, atau keterampilan. Contohnya, tema lingkungan. IPA mengenai jenis-jenis sampah dan dampaknya. IPS peran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Bahasa Indonesia membuat laporan hasil pengamatan lingkungan. 2. Penentuan tema sentral. Tema dipilih sebagai benang merah yang dapat mengikat beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Tema sebaiknya kontekstual, dekat dengan kehidupan siswa, dan menarik. Tema air dapat menghubungkan pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. 3. Pemetaan jaringan tema mind mapping. Guru membuat peta konsep mind mapping untuk memetapkan keterkaitan antara tema dengan SK dan KD yang telah dipilih. Mind mapping membantu melihat secara visual hubungan antar konsep dari berbagai mapel. Contohnya, tema air di tengah cabang-cabang ke IPA. Sifat air, IPS pengelolaan air, matematika menghitung volume air, bahasa Indonesia menulis laporan tentang air. Seni budaya membuat poster tema air. 4. Pengembangan jaringan pembelajaran. Pelajaran guru merancang aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam satu rangkaian kegiatan. Setiap aktivitas harus jelas tujuan, langkah, serta keterkaitan dengan tema dan SK atau KD. Contoh, proyek pengamatan sumber air di lingkungan sekolah. Kemudian membuat laporan menghitung volume air yang digunakan dan diskusi tentang pentingnya air bagi masyarakat. 5. Penyusunan RPP terpadu. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat berdasarkan hasil pemetaan dan pengembangan jaringan pembelajaran. RPP memuat tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian yang terintegrasi. RPP harus memperlihatkan integrasi antar mata pelajaran dalam satu kegiatan atau proyek. Penilaian harus menyeluruh atau holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 6. Pelaksanaan pembelajaran terpadu. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP terpadu. Siswa aktif terlibat dalam beragam aktivitas yang telah dirancang, baik individual maupun kelompok. Ciri khasnya adalah pembelajaran lebih banyak berbasis aktivitas, proyek, diskusi, dan eksplorasi. Siswa diajak untuk membangun pemahaman secara konstruktif, bukan hanya menerima materi secara terpisah. 7. Penilaian pembelajaran terpadu. Guru menilai hasil belajar siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari satu mata pelajaran saja. Penilaian dapat berupa portofolio, hasil proyek, observasi, penilaian diri, hingga tes tertulis. Contohnya adalah hasil laporan pengamatan pada pelajaran Bahasa Indonesia, poster ajakan hemat air dalam mata pelajaran seni budaya, hasil diskusi dalam mata pelajaran IPS, dan hasil perhitungan volume air dalam pelajaran matematika. Terima kasih.